Oke, selamat malam guys. Kembali lagi kita membahas analisis saham untuk pada tanggal 11 April 2025. Jadi pada tanggal 9 April 2025 itu Trump akhirnya menunda kebijakan penerapan tarif impor tinggi selama 90 hari atau 3 bulan ke sebagian besar negara termasuk Indonesia yang sebelumnya dikenakan tarif sekitar 32%. Tapi tarif impor untuk produk asal Cina atau Tiongkok malah dinaikkan menjadi 125% sebagai respon terhadap tindakan balasan Cina yang meningkatkan tarif impor barang dari Amerika Serikat sebesar 84%. Latar belakang keputusan tersebut, penundaan ini diambil setelah adanya tekanan pasar global dan lobi dari kurang lebih 75 negara yang meminta negosiasi ulang terkait tarif impor. Langkah ini juga dipicu penurunan tajam indeks S&P 500 sebesar 12% dalam kurun waktu 4 hari sebelumnya. Dari indeks tersebut mencerminkan kekhawatiran investor terhadap eskalasi perang dagang. Lalu untuk dampak terhadap pasar global, pengumuman penundaan tarif tersebut disambut positif oleh pasar global, terutama indeks saham di berbagai negara yang mengalami kenaikan signifikan. Dengan kenaikan tersebut, mencerminkan optimisme dari investor terhadap meredanya ketegangan perang dagang. Selain itu juga IHSG menyambut secara positif dengan penguatan hingga 4,79% pada perdagangan 10 April 2025. Lalu kita coba masuk ke analisis saham, yaitu yang pertama adalah analisis saham Bank BRI. Oke, untuk saham Bank BRI saat ini supportnya berada di area harga 3.360 dan area harga di 3.450. Ketika market crash pada hari Senin 7 April, akhirnya berhasil menutup gap up pada tanggal 10 April 2025. Posisi harga BBRI saat ini berada pada fase downtrend, di mana hal ini ditandai pada harga yang di bawah MA20 terkoreksi pada jangka pendek, lalu di bawah MA50 yang artinya mencerminkan harga terkoreksi pada jangka menengah, serta terakhir berada di bawah MA200 yang artinya terkoreksi dalam jangka panjang. Untuk trade plan BBRI sendiri, jika diberikan kesempatan, beli ketika market mengalami crash dan berhasil rebound, sekitar di harga 3.360 sampai 3.450. Lalu kemudian take profit dan secukupnya di area harga 3.600 dan 3.800. Kecuali untuk holder jangka panjang atau investor jangka panjang bisa tahan hingga kembali lagi ke all time high-nya di sekitaran harga 6 ribuan, 6.400-an. Oke, lanjut ke saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri ini saat ini berada di support di area supportnya berada di area harga 4.200 dan 4.500. Ketika market crash pada hari Senin 7 April, akhirnya Bank Mandiri berhasil menutup gap up tersebut pada tanggal 10 April 2025. Posisi harga Bank Mandiri saat ini berada pada fase downtrend, di mana ditandai pada saham harga yang berada di area MA50 yang mencerminkan harga kemungkinan terkoreksi di jangka menengah dan berada di bawah MA200 yang artinya berada terkoreksi di jangka panjang. Untuk trade plan Bank Mandiri sendiri yaitu jika sempat membelinya pada harga yang cukup murah seperti kemarin, market crash, beli ketika market crash dan berhasil rebound sekitar di harga 4.200-an sampai 4.500. Lalu kemudian take profit secukupnya di area harga 4.700 sampai 5 ribuan. Oke, lanjut lagi ke Bank BCA. Saham Bank BCA. Untuk saat ini, Bank BCA secara analisis berada di area harga
supportnya di 7.600-an, dan area harga di 7.800-an supportnya. Ketika market crash pada hari Senin 7 April, akhirnya BBCA berhasil menutup gap up-nya pada tanggal 10 April 2025. Posisi harga Bank BCA benar-benar pada fase downtrend, di mana ditandai pada harga hari ini yang berada di bawah MA20 dan juga berada di MA50 dalam jangka menengah. Lalu juga berada di bawah MA200 yang mencerminkan terkoreksi dalam jangka panjang. Trade plan untuk BBCA sendiri jika diberikan kesempatan ketika market crash dan berhasil rebound, beli di area harga sekitaran 7.400 sampai 7.800, lalu kemudian take profit di area harga 8.500-an hingga 8.800-an. Lalu selanjutnya kita lanjut ke saham Antam. Oke, untuk Antam ini supportnya berada di area harga 1.380 dan juga ada juga di support di area harga 1.520-an. Ketika market crash pada sekitaran hari Senin 7 April, akhirnya berhasil kembali lagi menutup gap up di 10 April 2025. Posisi harga Antam saat ini berada pada fase sideways, di mana terlihat pada analisis gerakan Antam yang berada range harga di 1.380 yang terendah hingga 1.680 untuk tertingginya. Trade plan untuk Antam sendiri jika kembali turun di harga 1.520 bisa dipantau wait and see dulu. Apabila turun kembali dari harga 1.520 bisa ditunggu di support keduanya di harga 1.380. Take profit apabila sudah ambil di harga 1.380 di harga take profitnya itu sekitaran 1.520-an sampai 1.550. Apabila pada harga 1.550 berhasil breakout, bisa tambah muatan atau take profit kembali di area harga 1.630-an. Kemudian lanjut ke saham Telkom ya. Saham Telkom ini berada pada area harga sekitaran 2.300-an. Ketika market crash pada Senin 7 April, akhirnya saham Telkom berhasil kembali lagi menutup gap tersebut di tanggal 7 April 2025. 10 April 2025. Ya. Lalu posisi harga Telkom saat ini berada pada fase sideways yang terlihat pada analisis pergerakan Telkom berada pada sekitaran harga 2.300 sampai 2.400-an. Holder Telkom jelas dan sudah pasti merasa jenuh kapan naik kembali lagi ke harga all time high-nya di sekitar 4.200-an. Selain itu, untuk saham Telkom juga termasuk pada fase downtrend di mana berada di bawah MA50 dan MA200. Saat ini berusaha untuk mencoba menembus breakout di area harga 2.400 dan MA50-nya. Trade plan untuk Telkom sendiri jika diberikan kesempatan apabila market crash seperti kemarin, posisi market bisa di area harga 2.000-an. Lalu kemudian jual dan take profit di area harga 2.400-an.